Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al asyari wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi'al asyari wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Kita buka halaman 1 ya. Wakil Ibnu Abbas. Halaman 61 baris ke-10 dari bawah. Huruf ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza ra'aytum birrajuli al-mauta fabashiruhu ya qarabahu wa huwa hasanud dhanni bihi. Idza kana hayyan fawiduhu an aliyin qala innal mu'mina ya baka alaihi sallahu bil ardi adu amalihi samai matala bakan alaihi samau wal ardu qala sallallahu alaihi wasallam wa baba mautu dan kidai dakhala jannata man wafaqa dan kidai arabata dakhala jannata man wafaqa mautu dan kidai barakatihi dakhala jannata qala assalam man mata lailatul jum'ati aw yawmal jum'ati ujira min adab al-qabr wa jaa kana qiyamati wa alaihi tawabi syuhada. Al-umur salisu wa huwa min hin khuruj al-insani min ad-dunya bil mauti ila hin yur'asu min qabrihi bil nafhi al-suri wa huwa hadha wal barzahu Allah ta'ala min wara'ihim barzahun ila yawmi yub'atsun. Idza mata al-'abdu ala muslimu wa tahaqqaqa mautuhu fa yabqa al-ahdu bi tajhizi ila qabrihi bi ghuslihi wa kafinihi wa salati alayhi wa yabghi wa ayyura'iya bidzalika al-ittiba'a wal ahda kama warada bi sunnati nabawiyyati. Wallahu a'lam. Ya, yang baru datang halaman 1 baris ke-11 apa di atas ya, dari bawah ya. Wa qala Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aytum rajuli al-mauta fabashiruhu." Kalau kamu lihat orang mau meninggal dunia, kalau kamu mendapati orang mau meninggal dunia, ya tentu muslim ya. Kalau kamu mendapati orang muslim mau meninggal dunia, fabashiruhu,
maka beri dia kabar yang enak-enak, kabar yang bagus-bagus, kabar gembira. Berikan kepada dia kabar gembira. Apa kabar gembira? Ya, pokoknya sesuatu yang membuat dia nggak ketakutan, karena di sebentar lagi akan menghadapi kematian. Apa kabar gembira? Contohnya, ya yakinlah Allah Ta'ala bakal ngampuni temennya dosa. Yakinlah ya, amal ibadah yang terperbuat insya Allah akan jadi ente di akhirat. Yakinlah ya, insya Allah ente akan mendapati mati husnul khatimah. Yakinlah insya Allah ente mati dalam keadaan mulia. Nah, jadi kita kasih gembira. Yakinlah surga telah menanti untuk ente gitu. Nah, jadi kalau orang muslim mati, kita kasih kabar gembira supaya dia nggak ketakutan. Ya, dia kalau meninggal dunia dalam keadaan senang karena udah diberitain, udah kasih tahu kabar yang enak-enak, yang baik-baik buat dirinya. Ya, jadi sini penting. Ya, karena bentar dia akan mengalami sakaratul maut. Ya, mengalami sakaratul maut, yang mana dia tersebut akan meninggal dunia, kita kasih kabar yang enak-enak. Supaya dia apa? Ya, nggak ada ketakutan. Ya. Kemudian untuk apa dikasih kabar gembira? Liyalqa rabbahu wa huwa hasanud dhani bihi, agar dia menjumpai Allah Ta'ala, agar dia ya mendapat menjumpai Tuhannya dalam keadaan husnuzon kepada Allah Ta'ala. Ya, yakin sebenarnya saya jumpa sama Allah, Allah Ta'ala punya saya dosa, Allah tempatkan saya dalam surga, insyaallah. Ya, amal ibadah yang saya pernah lakukan di dunia, yang kecil yang sedikit, insyaallah Allah terima. Nah, jadi sini dia husnuzon sama Allah Ta'ala. Nah, jangan matinya lawan katanya dia meninggal dunia tapi masih berusaha sama Allah. Ya, ketakutan, dia mengatakan apa? Saya mati nih pasti neraka nih kelihatannya. Saya mati pasti dapatin mati su'ul khotimah. Saya mati pasti dapatin azab kubur nih. Nah, ini suudzon dengan Allah Ta'ala. Jangan begitu jadinya. Fabasyiruhu, beri dia kabar gembira, kabar yang enak-enak ya. Wa idza kana hayyan fahawibuhu. Kalau dia sakit ya artinya masih hidup ya, dia maksudnya meninggal nggak ada meninggal dunia, hidup ya. Fahawibuhu, takutin dia. Apa mana takut-takuti? Supaya dia berhenti sama maksiat. Ente ya masih hidup, masih ada nikmat hidup nih, masih bisa nafas ya. Sekarang udah banyak tobat ya, dosa-dosa yang lalu minta hapus sama Allah. Kemudian ya kerjakan taat ya, perintah atau kewajiban kerjain, jangan sampai ente tinggalin lagi, karena nanti azabnya pedih. Nah, kalau seandainya dia enggak mau meninggal dunia, hati dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan hidup. Kalau mau mati kita kasih kabar gembira, tapi kalau dia masih hidup kita takut-takutin supaya apa? Dia berhenti ya meninggalkan taat, dia berhenti mengerjakan maksiat. Kita takut-takutin ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan riwayat bersumber dari Sayyidina Ali bahwa beliau pernah berkata, innal mu'mina idza mata baka ali musallahu min al-ardi wa mas'alu amalihi minas sama'i. Sungguhnya orang mukmin, ya mukmin tentu yang bukan hanya mukmin doang, alladzina amanu wa amilus sholihat, mukmin yang beramal soleh, mukmin yang takwa. Kalau dia mati ya, baka alaihi musallahu, tempat sholatnya di rumah ke atau di masjid atau di musola, tempat sholatnya bakal menangis. Tempat sholatnya dia bakal apa? Bakal menangis karena apa? Nggak ada yang dia nggak sholat di situ lagi gitu. Nah, jadi orang mukmin kalau mati ya semua tempat ibadah dia nangis. Dia ngaji di mana? Ya seperti makanya mana ya? Makanya kita menceritakan orang nggak ada lagi. Ya, nah, ini Bang Ian kalau mati burung dere nangis. Kadang rawat. Oh enggak, apa lagi? Musuhin nangis. Nah, jenazah kalau mati apa yang nangis? Tempat kejadian tergerak nangis. Nah, jadi orang mukmin kalau mati tempat ibadah dia nangis. Karena dia nggak ibadah lagi situ. Quran yang dia baca nangis, nggak disentuh lagi sama dia. Nah,
jadi jadikan kalau kita mati ada yang menangisin apa tempat ibadah kita, tempat sholat kita nangis. Dulu di sini ya fulan sholat di sini, fulan ngaji di sini, di sini majelis taklim, kita lihat tempatnya minggu lalu sama kita sebelah kita tempat sini nangis. Kayak apa di sini nanti nangis udah mati, jangan tidur. Ini tempat ini kasih terusan nanti nangis. Masalah di mana semenjak? Ya apa nanti kalau dia nangis ada nangisnya, ya bukan gitu ya. Ya. Jadi innal mu'mina idza mata bakal alaihi salatu bil ardi. Kalau mukmin kalau mati ya dia akan ditangisi oleh tempat sholatnya. Dari tempat dibunuh di mana dia sholat. Anggap di rumah, di mushola, di masjid ini tempat sini nangis. Kenapa? Enggak ada yang sholatin lagi, dia enggak sholat sini lagi. Dia enggak sholat sini lagi, jadinya bumi itu senang orang mukmin injak dia senang. Ya sekarang nih kita pergi, kita dari rumah mau ke mushola bersama, kita jalan kaki, itu bumi kita injak dia gembira. Diinjaknya untuk sebagai apa tuh? Jembatan, sebagai sarana akses untuk menuju tempat baik tempat sholat. Gila. Ya. Ya kira jadi jatuh kita injak dia. Nah, kita nggak injak lagi nangis. Tempat sholat kita injak, kita rukuk situ, kita sujud itu, ya senang. Kita meninggal dia nangis. Nah ini apakah semua demikian? Enggak. Ada pemainnya yang nggak sholat, dia mati nggak ada nangis ya. Ya nggak ada nangis ya. Kenapa? Nggak ada tempat asar, nggak ada apa asar, bekasnya tempat dia ibadah nggak ada. Nah kenapa demikian? Karena bumi merasa nikmat, didudukin, diinjek sama ahli to'an, senang. Paham ya? Wa mas'adu amali minas sama. Dan mas'ad artinya tangga kalau dilatih. Jadi tempat naik amalnya ini ke dari langit. Kita sekarang sholat ke atasnya itu langit. Ini ya ada lalu lintas amal kita, lintas kita punya doa, nangis. Karena apa? Putus. Nggak ada yang doa situ lagi. Jalur sebut yang nggak ada yang pakai lagi. Ya di tempat amalnya dia, lalu lintas amalnya dia nangis juga. Karena nggak ada yang doa lagi malam hari, nggak ada yang istighfar lagi, nggak ada yang baca Quran lagi, nangis ya. Subhanahu ta'ala, kemudian Sayyidina Ali membacakan satu ayat, "Fama bakat alis sama wal ardu." Mereka adalah orang-orang yang mati ditangisin oleh langit dan bumi. Langit apa? Tadi lalu lintas doanya dia langit. Ya. Kemudian bumi apa? Tempat dia berpijak, tempat dia melangkah menuju tempat ibadah. Coba dia melangkah menuju tempat baik-baik, nangis. Nah, jadi kan hadir kita, kalau kita mati, bumi menangisi kita. Nangis, ya menangisi. Sama, zaman dulu juga. Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ya, Nabi Muhammad meninggal dunia, bumi menangis. Bumi menangis. Ya, menangisnya sedih. Ya, kita nggak dengar tangisannya. Ya, bumi makhluk Allah tak? Ya Allah. Kalau kamu udah mati nangis, kalau kita pada mati, malah kalau pohonan bisa nangis. Nah ini bumi menangis mendengar kematian Nabi Muhammad SAW. Itu kata tanya kenapa kau menangis wahai bumi? Ya mulai detik ini nggak ada lagi Nabi yang injak apa atas saya. Saya nggak injak lagi seorang Nabi. Saya mulai detik ini nggak ada lagi Rasul yang injak saya. Maka habislah ya, saya senang saya diinjak, masih gitu ibadah. Yang injak Nabi Muhammad, ya senang. Sekarang setelah meninggal Nabi Muhammad, saya nggak ada injak lagi nih. Akhirnya ya ada hadis yang pernah mengatakan apa? Anbiya'u Bani Israel, Anbiya'u ummati ulama ummati ka anbiya' Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi di Bani Israel. Jadi maknanya apa? Sekalipun Rasul meninggal dunia, ya kan bumi bersedih, nggak ada injak lagi. Tenang, masih ada ulama umatku. Ulama umatku kedudukannya sama seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Jadi bumi nggak nangis lagi. Nah, jadi maknanya apa? Bumi senang kalau dipijak sama orang baik-baik, senang.
Bumi nggak demen, kasar, empet, kalau dipijak sama orang ahli maksiat. Nah, lawan katanya, senang dia, di bumi dipijak senang. Tapi kalau orang maksiat, orang yang nggak sholat, injak dia, bumi malah kesel. Kalau bisa bumi dibetot kaki itu apa? Ditarik kali. Lebih, saya nggak bisa. Nah, jadi gitu. Jadi karena diri kita, ya yang mana bumi dan langit menangis kalau kita mati. Insya Allah, ya kita bisa ya. Amin. Amin. Bahkan makhluk-makhluk pun menangis. Banyak ulama-ulama meninggal dunia ditangis oleh makhluk-makhluk. Ya, karena doanya mereka kodok menangisi. Karena apa? Minta doanya maju untuk minta hujan. Kami dapat air, dapat hujan gara-gara doa dia. Kemudian apa lagi? Banyak orang-orang yang dia meninggal dunia, orang lain menangisi. Ya, termasuk para fuqara masakin, ya, yang menangisi. Kebagian orang alim banyak. Ya, bukan berarti nggak ada. Jadi keberadaannya ya sangat dibutuhkan di masyarakat. Di meninggal dunia orangnya yang menangisi, sedih, ya. Nah, terus ke kitab wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, man wafaqa mautuhu inda qida'i ramadhani dakhala jannata. Siapa orang meninggal dunia bertepatan dengan habisnya bulan Ramadan. Kapan habis Ramadan? Malam takbiran. Dia malam takbiran meninggal. Ada nggak? Ada. Ya, banyak. Jadi malam takbiran meninggal dunia. Jadi man wafaqa mautuhu idza qida Ramadan dakhala jannah. Siapa orang yang kematiannya bertepatan ya dengan habisnya Ramadan. Malam 30 ya, anggap malam 29 malam 30 meninggal dunia, maghrib meninggal dunia. Apa jaminannya? Dakhala jannata, dia insyaallah masuk surga. Makanya kalau mati mau lebaran. Takbiran. Jadi kan insyaallah mati. Takbiran ini enggak? Hah? Boleh enggak? Ini kayak kita boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Tapi siangnya puasa. Jangan bandel nggak puasa mana nggak bisa. Ini yang sehari-hari beramal soleh, yang lainnya ya. Kemudian dia anggap buka puasa, kemudian meninggal dunia. Nah, jadi matinya bertemu dengan habisnya Ramadan, insya Allah dakhala jannah, masuk surga. Ada. Ya, siapa kira-kira yang dulu yang pernah hadir punya majlis? Haji Zakaria bin Husin, Zakaria. Tinggalnya di lapangan Pordam, Pohon Baru tuh, jangan kenal, ya, dia kenal ya, Haji Zakaria, kurus, ya, dia sama anak punya kakek misanan, umi anak kan Busro binti Umar bin Hasan, nah, Umar bin Hasan, sama Zakaria bin Husin sama Hasan adik kakak, jadi ya misanan anak punya kakek, nah, dia meninggalnya malam takbiran, untung, ya jangan malam takbiran, ya. Ini kita anggap musibah, ya Allah, mati dia belum takbiran, repotin bisa lebaran dia mati, ya Allah, repotin banget. Orang mau sholat dia mati, orang mau makan apa tuh, orang mau cepat dia mati, mati nanti aja deh, ya bisa kita minta begitu, apa enggak? Ya jangan sekarang mati aja sekarang. Kalau orang senang kita bermusibah, ya udah mau diapain? Nah, paham ya? Nah, jadinya orang yang mati bertepatan dengan akhir puasa, akhir Ramadan, dakhala jannah surga. Ya. Berani nggak kita bilang amin ya? Amin. Oh nggak betul gitu? Boleh. Ini nggak berani Ji. Nggak berani. Ya Allah, mati kami di penghujung Ramadan, di akhir Ramadan. Makan ketupat. Berani nggak? Ya jangan bikin ketupat ya, ketupat surga aja ya makannya. Wa man wafaqa mautuhu inda qidai arafata dakhala jannah. Siapa orang yang mati bertepatan dengan akhir hari Arafah. Hari Arafah kapan? 9 sampai 8. Malam 10. Subuh 10. Arafah dimulai wukuf tanggal 9 habis zuhur. Tanggal zuhur berangsur sampai subuh. Subuh tanggal 10 habis. Nah, jadinya siapa yang mati pada malam takbiran lebaran haji surga. Tadi akhir Ramadan bulan takbiran Idul Fitri.
Sekarang malam takbiran Lebaran haji. sudah ada. Ya, mana mau motong lagi mati. Ngatel. Mati kalau mati sekarang mau motong nih. Nanti jadi nggak jadi ya udah dia apain. Jadi mati orang di akhir Arafah. Arafah kan lebaran haji kan? Iya, subuh. Berarti mau sholat id kan? Ya udah mana mati ya. Kalau habis sholat id. Iya. Habis sholat id. Enggak, dia pokoknya akhir hari Arafah. Arafah akhirnya tadi 10 Zulhijjah. Subuh. Jadi orang mau ke Arafah jam 2 malam boleh. Sebelum masuk sholat. Banyak yang punya sahih kalau peraturan lagi ketat di Saudi. Sholat jam 6. Karena mulai tanggal 6, 7, 8 Ketat itu. ini pengurusan benar-benar super ketat. Jadi untuk dari luar Mekah menuju Mekah benar-benar super ketat. 6, 7, 8. Nah, tanggal 9 Lebaran. apalagi kita berangkatnya habis maghrib Oke. kita ke Mekah. Udah nanti dari pemesan udah. Sampai Arafah jam 3 malam masih ada waktu, udah kita hukum ibadah haji paling enak 5 menit di Arafah jadi, udah sebentar jadi balik ke mana, ke Musdalifah. Nah, jadi bisa, jadi siapa yang mati bertepatan dengan akhir hari Arafah masuk surga ya. Waman wafaqa mautuhu inda qidai sadaqati dahul jannata. Siapa orang yang mati bertepatan berbarengan akhir sedekahnya dia. Habis dia sedekah mati. Habis ngasih orang apa kayak sedekah makanan, sedekah duit, sedekah air, sedekah baru memberi orang mati dahul jannah surga. Ya, nah, tentu nih saya kalau sehari-hari maksiat gimana? Ya, ini orang pilihan. Besok orang pilihan sebelum meninggal dunia dia apa ya? Dikasih takwa sama Allah, kan dicuci, kemarin kan enggak? Orang kalau mau Allah apa inginkan jadi orang baik, ya Allah Ta'ala cuci, ya apa cuci? Allah Ta'ala kasih dia taat, ya, biar bisa kasih dia taat, Allah kasih taufik untuk beramal soleh sebelum mati, ya. Terusin. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Man mata lailatul jumu'ati atau yaumal jumu'ati ujira min adzabil qabri. Siapa orang yang mati malam Jumat. Kapan malam Jumat? Dari habis maghrib sampai adzan subuh malam. Adzan subuh habis. Berarti bukan malam lagi. Ya. Atau yaumal Jumat atau hari Jumat. Hari Jumat kapan? Panjang. Hah? Sehari Ya, tuh sampai maghrib Jumat maghrib berarti mau malam Sabtu. Nah itu malam Jumat atau hari Jumat, ya. Ujiro min adil kubri, dia akan diselamatkan daripada adil kubur. Ya jadi yang mati malam Jumat ada Jumat selamat daripada adil kubur. Walaupun sehari-hari maksiat, tapi Allah Ta'ala dia tobat kita nggak tahu. Ya antara dia sama Allah tobat, dia tobat kan nggak bilang sama kita. Ya Allah Ta'ala terima tobatnya, diselamatkan daripada adil kubur. Enak gak begini? Enak. Nah, ini kita usahain apa? Boleh minta aja, boleh gak? Boleh aja. Nah, sekarang ini kelebihan Jumat. Bagaimana dengan orang yang mati hari lain? Ya dapat kemuliaan juga. Ya, bagaimana? Pokok kalau mati hari Jumat, malam Jumat sama ke atas kubur. Bagaimana kalau yang mati Selasa, Kamis, Senin dan lainnya? Apakah bisa selamat kubur? Bisa. Dengan amal soleh dia, atau dia orang yang ngamalin surat tabarok atau macam-macam. Nah, ini meninggalnya pada hari Jumat atau malam Jumat ya. Wajah yaumal kiamati wa alaihi tawbi syuhada. Dan nanti ya yang meninggal dunia malam Jumat tersebut ya atau hari Jumat di akhirat dapat tobi apa? Stempel. Dapat stempel, dapat status orang yang mati syahid. predikat. Nah, predikat. Jadi orang yang mati syahid tersebut orang yang mati malam Jumat syahid. Orang yang mati syahid. Tapi syahid apa? Lahir akhirat. Di dunia seperti orang biasa dimandiin ya disolatin normal seperti orang biasa, tapi di akhirat predikatnya titelnya orang mati syahid. Nah, beruntunglah orang-orang yang hari Jumat ya, kalau hari Rabu bisa ya mati hari Senin berarti enggak ada kelebihan. Ada dengan amal dia kita tahu. Banyak orang-orang yang mati hari Senin ada enggak? Banyak terus ada enggak? Ya ada semuanya. Terus ke kita Al-umrul salisu, fase yang ketiga dari kehidupan seseorang. Yang kedua habis
Kapan fase ketiga dimulai? Wa huwa min hini khurujil insani min ad-dunya bil mauti ila hini yub'atsu min qabrihi bin nafsi bisyur. Fase yang ketiga dari umat manusia dimulai dari semenjak dia keluar dari dunia dengan kematian. Karena kita belum keluar dari dunia, karena kita belum mati. Ya, begitu seorang mati dia statusnya sudah keluar dari dunia. Sekalipun jasadnya masih dia, tapi sudah dibilang keluar dari dunia. Keluar dari alam dunia menuju alam kubur, menuju alam barzakh. Nah ini dari alam dunia ke alam kubur sebentar lagi, nggak ada jarak lagi. Ya udah apa? Ya, kita alam dunia, alam dunia apa? Alam kubur apa? Bentar lagi. Bukan apa nakutin. Emang udah begitu. Ya? Emang begitu nggak kira-kira? Begitu. Nah, jadi fase yang ketiga dimulai semenjak seorang manusia keluar dari dunia. Dengan apa usaha keluar dari dunia? Bil mauti, dengan cara dia meninggal dunia. Orang keluar dari mati berarti dia meninggal dunia, berarti dia apa? Keluar daripada dunia. Nah, sekarang masih di dunia, belum keluar, ya. Sampai kapan? Ila hini yub'atsu min qabrihi bin nafsi bisyur. Kalau dia udah mati sampai dia dibangkitkan kembali, sampai dia dihidupkan kembali dengan tiupan trompet malaikat Israfil. Nah, jadi fase ketiga begitu mati terus. Nah, ini masa terlama seorang manusia. Tergantung orangnya. Yang meninggal dari awal ya lama. Menuju hari kiamat. Ya. Seperti yang Nabi bilang Ma'atum, Nabi Adam nggak tahu udah berapa juta tahun di kuburan. Pada Nabi Adam seperti Nabi Nuh dia umurnya 1000 tahun. Karena Nabi Nuh di kuburan udah berapa ratus ribu tahun di kuburan. Lama nggak? Nah, jadi umur dunia yang kita anggap 1000 tahun lama masih kalah sama umur al-barzakh. Nabi Muhammad SAW berapa lama di kuburan? Beliau meninggal 11 Hijriah. Kan 1447. Berapa tuh? 1400. Ya, udah 1400 lebih di kuburan, di alam barzakh. Lama enggak? Umurnya cuma 63 umur dunia. Masa di kuburan lama. Nah, sekarang kita pikirin nasib kita yang lama di kuburan. Nah, sebagaimana bilang, orang kuburan nggak ada yang nganggur, nggak ada yang bengong. Lagi diapain? Udah. Ada kalanya mu'adzab, ada yang muna'am. Ada yang nunggu 1400 tahun lagi diazab, ada yang lagi dapat nikmat. Cuma dua. Nggak ada yang lagi bengong. Ngomong kiamat nggak ada. Ada yang lebih tempel malaikat. Ada yang tonjokin malaikat. Ada yang lagi dapat nikmat. Nunggu sampai di kiamat. Nah, bisa nggak dia tersebut lagi diazab berubah nggak dapat nikmat? Bisa dengan istighfarnya orang yang masih hidup, dengan pedulinya orang masih hidup, doain dia akan azab kuburnya. Nah, paham? Nah, maka sini pikirin ya, kita bakal mati ke alam barzakh yang hidupnya lama benar. Ya? Nah, bagaimana orang yang manusia terakhir, yang mati terakhir? Ya seperti kuburan. Ya anggap hari kiamat sekarang nih. Ya kita ngomongin mukmin apa kafir ya ngomongin. Kalau anggap mukmin, kan mukmin nanti di akhir Allah kirim oksigen. Ya, Allah kirim oksigen, dihirup sama orang yang ada imannya bakal mati. Joplang, mati di jalanan, di pasar, di rumah, di hutan, di mana jangkau pada mati. Masih ada iman, ngirup udara mati semua. Nah, sekarang anggap dia orang mukmin. Ya, dia di kuburan berapa lama? Iya, orang kan nanti kita jadi kiamat kan nggak ada orang mukmin. Yang ngerasain di kiamat orang kafir semua. Nah, kafir semua. Nah, sekarang dia termasuk orang yang di kuburan nggak lama-lama. Udah kelar kiamat semuanya, orang-orang pada mati, baru ada tiupan trompet kebangkitan hidup kembali. Ya, dia berarti nggak lama-lama di kuburan. Nah, kita nggak tahu kiamat kapan. Ya, tahu nggak? Nggak tahu. Ini mati terakhir. Ya udah terus ya. Pokoknya bisa. Pokok ada yang umumnya emang umur alam barzakh berlipat-lipat daripada umur dunia. Lebih banyak mana-mana ya. Makanya ini pikirin ya. Dunia ada cuma sebentar.
di dunia, tapi itu lama benar. Mungkin berapa tahun di alam itu ya. Nah terus ini kita wahada huwal barzahu, ini disebut alam barzah. Ya, alam barzah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Ya, di hadapan mereka, di belakang mereka tuh ada alam barzah, ya ada alam kubur sampai mereka dibangkitkan kembali, sampai mereka dihidupkan kembali, hidup semuanya. Nanti hidup semuanya, mati semuanya, hidup lagi untuk menerima ya pertanggungjawaban. Gitu meninggal, begitu hidup lagi, manusia bingung, dikumpulin di mahsyar semuanya. Tapi ingat, kita pelajari kuburan yang pertama kita belah hidup kembali adalah kuburan Nabi Muhammad Rasulullah. Kuburan yang terbelah ya hidup lagi ya. Kuburan Metik dulu nomor berapa yang nggak tahu deh ya. Malah gitu yang di mana Jati nomor berapa kata pokoknya ya. Faida matal abdul muslimu wa tahaqqaqa mautu, jika seorang hamba yang muslim sudah meninggal dunia, wa tahaqqaqa mautu, dan kematiannya sudah pasti, diyakini dia sudah mati, sudah pasti kematiannya. Dengan apa? Ya ada kaitan dengan ilmu ya, seperti apa dikatakan, ada yang megang denyut nadinya di sini, ada yang megang apa tuh wilayah di leher, ada yang pakai kaca ya begini. Berarti kalau masih ada embun, masih hidup, terus atau dengan panggil dokter yang orang yang ngerti, yang benar-benar mati, mana tahakkum itu udah diyakini kematiannya. Bagaimana? Bayam bagi al-akhdu fi tajhizihi ila qabri, maka dianjurkan segera buru-buru urusin penguburannya. Nah, jadi proses begitu yakin mati udah, ya udah. Ayo kamu kemana? Ke Beting Pulau. Kamu kemana? Kemana ke Jati? Kemana? Ke sana-sana. Ayo. Nah gitu. Kan ada waktu seorang ya. Nah, ini nggak diomongin administrasi. Lo ke RW, ke RT. Minta surat apa tuh? Surat kematian. Ada di RT RW. Tugas mas. Ada. Juga surat yang keterangan RT RW apa? Ngapain? Kelurahan ngapain? Lapor doang itu. Lapor doang. Nggak ada surat. Kalau yang kelima ini. Klinik atau itu? Kalau mati di rumah? Tetap aja Panggil dokter. Dokter yang datang. Oh gitu. Iya. Oh wajib ya. Oh gitu. Jadi ini satunya deh. Ya artinya segera buru-buru ya kuburin. Dengan cara apa? Untuk sebelum kuburin, bigoslihi, segera buru-buru urusin pemandiannya. Siapa yang mandiin? Siapa yang ya kasih tahu? Watakbinuhu, segera urus kuburannya. Kuburan diurus juga ya. Artinya kuburan diurus ya, takbin apa? Kapin apa namanya? Kapanin ya, kapanin. Beli kain kapan? Beli kain kapan di mana? Di Tenggara atau di mana ya? Minta maji reja, ada enggak? Ada. Ada ya? Ada lagi. Yang kedua ada enggak? Dulu ada. Sekarang? Agak. Kan udah lagi. Hah? Enggak mati ya, Pak? Yang mati kebanyakan itu. RT banyak Belum ya? sekarang. Ya. Nah, jadi apa? Mandiin ya mandiin kapan ini diatur semuanya ya. Washolatu alaihi, dari mandiin bisa dikapanin, sholatinnya urus buru-buru ya. Nah ini bagaimana dengan utang-utangnya? Nah kalau emang utang udah ya, udah anaknya yang nanggung atau orang lain nanggung boleh. Nah, kalau dia nggak ngomong gimana? Nah, lo repot lah ngomong. Maka kalau utang ngomong, dia kasih tahu supaya apa? Nanti kita punya keluarga, ada yang ngurusin tentang kita ya. Wayang bagi ayyura'a fihi dzalika al-ittiba. Nah, sangat dianjurkan untuk memperhatikan tata cara ittiba yang diajarkan oleh Nabi bagaimana kalau orang meninggal dunia. Ittiba, hal-hal yang perlu diikuti apa? Ya. Wal akhda bima wara'a bima warada fi sunnah nabawiyah. Hendaknya dia mengajarkannya sesuai dengan sunnah Nabi Nabawiyah yang diajarkan Rasul. Bagaimana cara mandiinnya, bagaimana cara kapaninnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara nguburinya. Dia harus ada yang ngerti, jangan sembarangan. Karena ya banyak orang-orang mau mati ya
dia udah wasiat siapa yang mandiin banyak. Kenapa? Dia pengen yang mandiin orang yang benar-benar ngerti, bukan modal nekat. Karena ada orang nekat, temannya jenazah ya, aku serem, jenazah nggak bakal bisa gerak lagi, mati. Bukan peleng, nggak bakal bangun dia. Paham nggak? Nah, ada yang nekat nggak nih? Mandiin benar-benar orang yang paham ilmu fikih. Ilmu fikih dalam bab pemandian, dia kalau mau mati dia wasiat. Kalau saya meninggal dunia, yang mandiin dia. Kenapa sampai begitu? Karena dia pengen menghadap Allah, mandinya udah sah. Dia nggak mau menghadap Allah, menurut Allah mandinya belum benar, nggak malu. Emang dia nggak tahu urusan yang salah mana? Yang mandi asal-asalan. Paham nggak? Jadi dia tersebut pengen meninggal dunia menghadap Allah, mandiinnya udah sah menurut agama. Coba begitu. Karena kalau nggak sah gimana? Ya dia nggak dosa, yang dosa yang apa tuh? Mandi semprot aja, balik cokel, pakai sengkok, lengan dia ya, pernah mandi sunahnya ya, banyak begitu ya. Kemudian apa? Yang kapan orang ngerti, yang sholat itu orang ngerti juga semua jadi enak ya, yang nguburin orang ngerti bagaimana cara nguburin ya. Nah terus ya, ini panjang gimana nih? Ulang lagi ya, ya kalau mau habis saja panjang. Allah a'lam.